berdiri aja ini Bu Ririn. Masih di unmute itu. Dek, tolong di unmute dulu Bu Ririn. Ini saya rekam, Bu. Saya record. Nanti kalau nggak kelihatan di YouTube ya kalian loh ya yang nggak kelihatan. Jadi Mas Bagus tadi praktikum kimia analisa katanya ya. Coba teman yang lain pengalamannya bagaimana KLT saat praktikum. Tunjuk mungkin Bu Ririn. Ya, Mbak Dea. Mana ini Mbak Dea Dea? Firliani, ini di bawahnya Bu Dewi. Ya Bu. Ya, Mbak Dea dulu sudah pernah KLT ya. Tadi info dari Mas Bagus, satu kelompok terus toh dari dulu? Beda kelompok sama Mas Bagus. Oh, Pak, tapi kan sudah pernah menjalani praktikum kimia organik ya? Ya sudah Bu. Pernah KLT. Sudah pernah KLT ya? Masih ingat nggak dulu KLT? Ya masih Bu. Masih ingat. Ada noda ya di KLT ya, atau spot tadi yang dikatakan Mas Bagus? Masih ya, ingat? Bu. Dulu ya. nodanya kayak apa Mbak Dea pas praktek? Ada yang bagus, terus ada yang kayak nggak jelas gitu loh Bu, kayak branded gitu. Branded, memanjang gitu ya? Ya. Mengekor istilahnya. Berarti yang menurut Mbak Dea baik, noda yang seperti apa? Yang jelas, terus kayak bunder gitu. Ya, Mas Bagus tadi juga sudah informasinya seperti itu. Jadi noda yang baik memang yang bulat ya, tidak mengekor. Nah, mahasiswa nanti selanjutnya akan ada pertanyaan caranya bagaimana Bu biar tidak mengekor, biar bulat ya. Nah, mungkin nanti ada di pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan seperti itu. Tapi noda itu tidak selalu bulat ya sebetulnya. Jadi kalau mahasiswa nanti menotolkan tidak dengan pipa kapiler seperti yang dilakukan saat praktikum kimia organik, tapi menggunakan alat instrumen tertentu, misalnya linomat ya, ada di lab itu, di lab alfa lantai 2 sebelahnya lab kimia itu ada namanya linomat, bisa menotol sampel dalam bentuk pita ya, dalam bentuk pita memanjang itu. Jadi nanti noda yang dihasilkan juga tidak bulat tapi bentuknya pita ya, bisa diukur, bisa ditentukan panjang pitanya berapa, misalnya mau buat setengah senti atau 1 senti, dan nanti ada noda yang terbentuk itu bentuknya juga pita dengan panjang sesuai dengan yang ditotolkan. Mungkin nanti Bu Ririn ada fotonya, akan Bu Ririn share fotonya seperti apa kalau noda itu tidak berbentuk bulat ya. Mungkin Bu Dewi atau Bu Lia mau menambahi. Ya. Ini udah mulai masuk dalam pertanyaan ya. Jadi sebenarnya begini, mengawali dari keseluruhan materi, seperti yang pernah juga saya sampaikan di kelas kemarin, bahwa materi sebelum UTS ini terkait dengan proses isolasi, ya. Jadi memisahkan senyawa metabolit sekunder dari tanaman, ya, yang kemudian nantinya akan digunakan ya sebagai senyawa aktif di bidang farmasi atau obat, baik obat maupun kosmetika, ataupun nanti digunakan untuk proses selanjutnya dalam penyiapan produk, yaitu untuk marker atau untuk proses standarisasinya. Jadi sebelum UTS ini memang karena membicarakan mengenai pemisahan banyak hal yang terkait dengan kromatografi. Mungkin materi itu yang sudah banyak disampaikan oleh Bu Lia, ya, karena kromatografi itu macamnya sangat bervariasi, sangat banyak ya. Mungkin beberapa pertanyaan yang terkait dengan kromatografi Anda juga sudah mendapatkan wacana atau jawaban sebenarnya ya dari materi yang disampaikan berupa video maupun PDF ya, mungkin ya Bu Lia yang share di kelas.
kaitannya dengan kromatografi lapis tipis atau KLT, karena berprakteknya mungkin kurang, jadi mungkin Anda belum banyak bisa membayangkan. Yang jelas pada KLT Anda berusaha untuk bisa menemukan sistem yang baik untuk bisa memisahkan kandungan atau senyawa kimia yang terdapat di dalam sampel uji kalau sampelnya itu berupa ekstrak. Kalau sampelnya itu berupa senyawa tunggal atau isolat, berarti sistem itu juga bisa mengevaluasi. Mbak Nola di mute dulu ya mungkin ya. Oke, jadi kalau ALT prosesnya ya, ALT sendiri bisa untuk analisis kualitatif, untuk kuantitatif dengan instrumen tertentu, atau juga untuk preparatif atau untuk pemisahan. Jadi untuk yang ditanyakan Mas Bagus tadi, arahnya mungkin lebih pada proses analisis ya untuk identifikasi gitu ya Mas Bagus, benar enggak? Jadi biar bisa terlihat baik ya noda yang dihasilkan dari proses evaluasi kromatografi lapis tipis. Tentu saja ada beberapa hal ya termasuk yang berpengaruh ya. Bagaimana sifat dari sampel yang akan kita uji, kelarutannya seperti apa, kemudian polaritas dari fase gerak yang dipakai atau sistem yang kita gunakan itu apakah sudah sesuai dengan senyawa yang akan kita analisis dengan menggunakan KLT. Kemudian dari situ bisa kita lihat apakah parameter berupa RF itu bisa dengan jelas kita hitung. Ya, kalau tadi dikatakan nodanya memanjang, jelas untuk mengukur RF sebagai suatu parameter identifikasi dari suatu senyawa akan sulit karena jadinya kan tidak mendapatkan RF yang tepat ya kalau nodanya tailing panjang gitu ya. Padahal kalau RF itu menunjukkan suatu kekasan atau identifikasi dari suatu senyawa gitu ya. Makanya yang bagus tadi bilang ya spot yang bagus, yang bertanya juga namanya Mas Bagus juga sih soalnya. Yang spot yang bagus atau noda yang bagus ya mestinya yang menunjukkan hasil pemisahan yang baik ya dan dapat teridentifikasi sebagai senyawa yang ingin kita ketahui gitu ya. Jadi prosesnya pemilihan sistem terlebih dahulu, penyiapan sampel atau ekstraknya apakah bisa terpindahkan dengan benar pada fase diam, kemudian dielusi dengan fase gerak yang sesuai, ya sehingga noda itu bisa kita lihat ya di hasil kromatogramnya ya atau di lempeng setelah dieluasi itu nodanya terlihat dengan bagus pemisahannya. Jadi tidak artinya RF itu bisa dihitung dengan benar. Kalau RF itu kita hitung dari noda yang memanjang, kita tidak mendapatkan nilai RF yang benar, ya. Jadi tergantung tadi benar Bu Ririn, ada bentuk penotolannya seperti apa, bentuknya totolannya berupa titik, ya, atau berupa pita. Kalau titik berarti spotnya atau nodanya yang terbentuk setelah elusi pasti juga bulat gitu ya. Tapi kalau pita hasil eluasinya pasti juga bentuknya pita ya. Jadi itu mungkin yang bisa dipertimbangkan. Jadi bentuk spotnya ya yang seperti bentuk penotolannya kita. Tetapi bisa cukup terpisah dengan baik dengan kandungan-kandungan senyawa yang lain yang mungkin juga terdapat di dalam sampel. Jadi tergantung sampelnya sih. Kalau sampelnya compound-nya banyak, berarti dengan sistem yang kita pakai hasilnya bagus kalau compound yang terdapat di dalam sampel itu bisa terpisahkan nodanya satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi kalau sampel ujinya hanya satu tunggal, ya senyawa tunggal, ya spot yang dihasilkan harapannya ya hanya satu.
ya dengan bentuk yang sama dengan bentuk penotolannya di awal dan jelas gitu ya. Sehingga RF dihitung dengan benar. Mungkin itu ya yang kaitannya sama KLT yang Ya, spot tadi. terima kasih Bu Dewi. Mungkin ini sedikit gambaran ya. Share screen. Nah, mahasiswa bisa melihat yang di layar ini contoh ya, tidak usah diperhatikan ini apa yang dianalisis. Contoh saja, lihat platnya, itu penotolannya bentuknya titik ya. Kemudian yang di atas ini noda-nodanya jelas terpisah. Tadi yang seperti dikatakan Bu Dewi, kita bisa menghitung RF-nya dengan mudah ya. Ini bulat-bulat. Sebentar. Nah ini bulat ya, bisa dihitung RF-nya. Beda dengan yang penotol, coba lihat ya penotolannya ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini penotolannya bentuknya pita. Nah nanti kalau bentuknya pita seperti ini, kalau dielusi yang di atas tidak bulat tapi bentuknya juga pita. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini bisa dihitung RF-nya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya, itu contoh gambaran. Ya, Mas Bagus, ada yang mau ditanyakan lagi untuk spotnya? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Yang pasti bisa Masih. jelas untuk dihitung RF-nya. Menghitung RF masih ingat ya Mas Bagus ya? Caranya bagaimana? Oh iya. Jarak noda per jarak itu, Bu. Atas bawah itu loh, Bu. Jarak noda dibagi dengan teman-teman yang lain bisa membantu. Jarak dari lempeng yang kita gunakan. Betul ya Mbak Agustina, Stefani, jarak elusi dibagi dengan jarak elusi. Ya, jadi misalnya jarak nodanya 5, jarak elusinya 8, RF-nya berarti berapa? 5 dibagi 8, ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sama seperti kelompok lain kayak yang kemarin. Bagaimana cara menentukan eluen yang cocok, Bu Dewi? Setelah spot tadi. Favorit Bagaimana ya. sih ya favorit? Kemarin pertanyaan juga seperti ini. Ya, bagaimana cara menentukan eluen yang cocok untuk suatu mungkin ada yang bisa jawab itu Bu Ririn. Dengan KLT ya. Ini KLT. Ayo. Memang semester ini tidak ini ya, kemarin tidak praktikum farmakognosi ya. Jadi KLT-nya mungkin ada yang belum pernah di farmakognosi tapi hanya di apa namanya kimia organik saja. Silakan tadi yang mau menjawab, kira-kira cara menentukan eluen yang cocok itu seperti apa? Mbak Agustina Stefani. Lihat acuan dari jurnal, Bu. Terus kalau misalkan acuannya itu sesuai dengan jurnal, nanti noda yang terbentuk biasanya sama. Dan biasanya juga kayak nyoba gitu loh, Bu. Nyoba dulu kayak apa ya bahasanya, kayak kita KLT dulu, kayak nyesuaiin misalkan nodanya itu yang terbentuk bagus menggunakan eluen yang tersebut, Bu. Tapi biasanya acuannya menggunakan jurnal. Ya, berarti menurut Mbak Agustina, saya ulangi lagi ya, melihat jurnal dulu. Nah, biasanya kalau dari jurnal, menurut Mbak Agustina ini hasilnya sudah sesuai tepat seperti yang ada di jurnal dengan bahan yang sama ya, misalnya. Kemudian kalau tidak mendapatkan sesuai dengan yang di jurnal, menurut Mbak Agustina harus di trial lagi ya. Nah, yang di trialnya ini yang bagaimana cara men-trialnya? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Gantian selain Agustina.
Ini banyak yang nggak muncul tuh, ada Mbak Rika, Mbak siapa lagi, Mbak Selin, Mbak Fatin. Coba mungkin ada yang bisa jawab. Silahkan yang mau menjawab. Ada Bu Cucu juga ya. Ya, ada Bu Cucu ini. Silahkan tadi siapa yang mau bersuara? Ya, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng Laili coba. Menurut Mbak Ajeng Laili, bagaimana sih cara mencoba-coba Eluen? Dimulai dari mana dulu saya harus mencoba? Kalau di praktikum dulu sudah ada ya Pak Eluen-nya ya, tinggal buat sesuai ada di buku petunjuk, Iya, Bu. tinggal pakai. Belum pernah sebelumnya ya, memang semester ini melakukan trial fase gerak. Nah, tapi perlu diketahui ya, soalnya nanti kalian kalau skripsi mau tidak mau harus melakukan ini. Kira-kira bagaimana caranya? Mbak Agustina lagi mau jawab. Kemarin kan pernah trial, Bu. Kalau untuk trial itu biasanya kita melakukan perbandingannya dulu, Bu. Nyoba perbandingannya, misalkan pakai Eluen, pakai N-heksan atau mungkin pakai etil asetat ataupun metanol. Kan kita trial dulu. Setelah itu kita trialnya menggunakan perbandingan, misalkan perbandingan 4:, menggunakan 3 perbandingan. Misalkan kita udah nyoba 3 perbandingan tersebut, terus nodenya udah bagus. Nek misalkan nodenya masih jelek, itu kita trialnya itu menggunakan ubah-ubah perbandingannya itu, perbandingan angka perbandingannya. Perbandingan fase gerak. Jadi dipakai campuran pelarut ya, menurut Mbak Agustina, 2 jenis pelarut yang berbeda. Kemudian dicoba dengan berbagai macam perbandingan. Nanti mana yang sesuai, pemisahannya yang bagus, berarti itu yang tepat gitu ya, Mbak Agustina. Sebelumnya sudah pernah men-trial fase gerak untuk apa, Mbak Agustina? Kemarin kan ini udah skripsi, udah pernah. Ini ngulang berarti apa? Transfer? Ngulang? Oh, ngulang. Kenapa kok ngulang ini? Pendalaman, Bu Riri. Pendalaman ya, betul. Biar bisa lebih bagus. Ya, betul. Oke, tadi menurut Mbak Agustina seperti itu ya. Mungkin sebelumnya ini Bu, mahasiswa tahu dulu yang polar non polar kemana loh Bu? Sistem KF. Oh iya. Ya, belum masuk ke gerak. Monggo Bu, saya siapkan gambarnya Bu. Enggak Bu, saya atau Bu Dewi?
silakan diterangkan, enggak apa-apa. Ini mana ya? Ya, yang di layar Mbak Esa bisa melihat semua ya. Kita masih di KLT. Itu ceritanya ada fase diam, lempeng silika ya. Kemudian ada sampel yang ditotolkan di bawah. Misalnya memisahkan warna ya dari tinta, kemudian nanti akan terpisah menjadi berbagai warna, ada ungu, biru, orange, pink, kuning ya. Yang perlu dipahami dulu kalau KLT mahasiswa harus tahu yang namanya sistem normal dan sistem terbalik. Mungkin kemarin di videonya Bu Lia sudah dijelaskan ya, nanti coba dibuka-buka lagi. Ini mengingatkan saja kalau sistem normal di KLT berarti fase geraknya ini sifatnya nonpolar. Fase diamnya sifatnya polar. Kemudian kalau sistem terbalik, fase geraknya sifatnya yang polar, fase diamnya sifatnya nonpolar. Jadi kemarin di latihan soal Bu Lia ada ya soalnya yang seperti itu ya, sistem normal, sistem terbalik. Nanti coba diingat-ingat lagi. Kemudian kalau misalnya di satu lempeng KLT ada dua noda ya, noda yang lebih di atas dan lebih di bawah, sifatnya yang ditanyakan sifatnya apa, mahasiswa harus kembali lagi ke sistem yang digunakan di KLT itu apa. Misalnya di sistem normal ini, sebentar. Mati. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ini. Misalnya ini kita bicara sistem normal. Ada dua noda ini, misalnya kuning ini sama pink misalnya ya, atau ini satu kelihatan. Nggak pas ya. Ada pink dan kuning ini. Sistemnya normal. Antara kuning dan pink, mana yang sifatnya lebih nonpolar? Yang kuning, Bu. Yang kuning ya, di sini ada tulisannya ya. Jadi walaupun tidak melihat tulisan, mahasiswa harus kembali ke sistemnya. Jadi kalau yang lebih di atas itu berarti dia lebih sama sifatnya dengan fase gerak. Jadi naik ke atas. Sedangkan yang lebih di bawah itu lebih tertahan fase diam. Sifatnya sama seperti fase diam, yaitu lebih polar. Jadi yang di bawah pink ini sifatnya polar, yang di atas sifatnya lebih non-polar. Beda lagi kalau sistem terbalik. Sistem terbalik itu fase diamnya sifatnya non-polar, fase geraknya sifatnya polar. Sehingga kalau ada noda kuning dan pink ini, yang di atas sifatnya polar atau non-polar? Polar ya. Walaupun ada tulisannya, tapi mahasiswa harus memahami ya bedanya apa. Nah, selanjutnya ditambahi Bu Dewi untuk pemilihan tadi dari Mbak Agustina tadi sudah sudah betul. Ya, tadi sebenarnya sudah cukup betul. baik ya dari Mbak Agustina tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya cara yang paling mudah pertama kali untuk Anda pakai sistem KLT, penggunaan fase geraknya, yaitu dari hasil penelitian orang lain, gitu ya. Jadi bisa dengan melihat buku teks, biasanya kalau saya pakai bukunya Wagner ya untuk TLC, jadi mencari sistem KLT yang digunakan untuk identifikasi golongan senyawa tertentu ya, ada flavonoid, saponin, minyak atsiri, kemudian ada alkaloid dan sebagainya. Itu bisa buka di bukunya Wagner atau dengan dasar penelitian orang lain yang bisa kita ketahui dari hasil publikasinya. Jadi dari artikel-artikel jurnal ya, itu bisa kita gunakan untuk proses
identifikasi atau analisis dengan menggunakan KLT. Sistemnya bisa kita adopsi, jadi kita jadikan panduan atau acuan untuk identifikasi sampel yang akan kita ujikan. Namun di sini kalau kita berbicara mengenai bahan alam, ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan hasil yang kita pakai untuk analisis walaupun dengan menggunakan sistem KLT yang sudah kita kita acu dari buku maupun dari artikel penelitian orang lain, itu bisa saja hasilnya sedikit berbeda atau bahkan mungkin berbeda. Ya, sehingga dengan acuan yang tadi kita pakai, kita bisa melakukan modifikasi berdasarkan hasil yang kita peroleh. Ya, jadi cara pertama memang yang paling mudah tadi, kita kita menggunakan sistem KLT, fase diam, fase gerak, ataupun untuk identifikasinya ya misalnya penapak kerjanya, kita menggunakan dasar sistem yang sudah ada di buku teks atau ada di dalam artikel jurnal penelitian orang lain. Ya, kemudian dari hasil yang kita pakai untuk kita gunakan menganalisis sampel kita, ya kita lihat hasilnya. Ya, memang tadi saya katakan kalau bahan alam bisa jadi hasilnya berbeda dari hasil penelitian orang lain. Ya, syukur-syukur bisa sama, ya, tetapi seringkali malah berbeda. Karena banyak sekali faktor ya entah tempat tumbuh gitu ya yang juga mempengaruhi komponen yang terkandung di dalam tanaman ya atau mungkin juga beda varietas itu jelas juga ada berbeda kandungan di dalam bahannya atau mungkin berbeda sistem atau metode ekstraksi yang digunakan sehingga senyawa atau compound yang ada di dalam bahan, walaupun bahannya sama, kemungkinan bisa tersari atau terekstrak berbeda. Ya, bisa dari sisi jenisnya maupun dari sisi konsentrasinya atau jumlahnya. Nah, kalau kita coba tadi dengan KLT dengan acuan yang sudah ada, ya benar tadi Mbak Agustina, kita amati hasilnya, kita analisis kira-kira hasilnya sudah cukup bagus atau tidak. Kalau hasilnya belum baik, artinya pemisahannya belum terpisahkan dengan baik, sehingga kita sulit untuk mendapatkan nilai parameter RF misalnya, maka kita lakukan modifikasi. Nah, modifikasi itu kita bisa melakukan modifikasi terhadap sistem KLT yang umumnya kita gunakan adalah modifikasi untuk komposisi fase gerak. Jadi yang kita ubah di sini adalah polaritas dari fase gerak yang kita gunakan. Nah, dasarnya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ririn. Kita harus paham dulu sistem KLT yang kita pakai apa. Jadi sifat dari compound atau senyawa yang kita analisis, ya tadi kan sudah dijelaskan letaknya RF-nya di atas atau di bawah gitu ya. Kalau sistem terbalik, RF-nya di bawah, maka yang kita ubah adalah fase geraknya harus kita ubah polaritasnya seperti apa. Kalau misalnya sistem yang kita gunakan adalah sistem terbalik untuk KLT. Begitu juga kalau nodanya terlalu tinggi, ya. Kalau noda itu sekitar RF-nya sekitar 0,1 ya, 0,09 gitu. Itu berarti belum terelusi dengan baik. Kita harus mencari sistem atau memilih lagi memodifikasi dari fase gerak yang sudah kita gunakan agar bisa menarik senyawa atau membawa senyawa yang akan kita analisis itu. Sehingga yang kita rubah adalah polaritas dari fase geraknya, ya. Jadi kalau tadi kasus yang tadi dengan KLT sistem terbalik, nodanya RF-nya 0,1 gitu ya. Enggak ada setengah dari jarak elusi yang dipakai, enggak ada sampai setengahnya lempeng gitu. Maka kita harus merubah fase geraknya. Misalnya kita pakai berapa?
biasanya pakai heksan etil asetat 1:1 misalnya ya, nodanya ternyata RF-nya 0,1 gitu. Untuk bisa mendapatkan noda yang RF-nya lebih tinggi, berarti komposisi fase gerak heksan etil asetat itu kita rubah, ya kita ubah perbandingannya atau komposisinya, gitu. Yang perubahannya yang bagaimana coba? Kalau kita pakainya heksan etil asetat misalnya, siapa ini yang mau jawab? Silahkan, Mas Andri Isrof. Mas Andri Isrof. Fasenya terbalik ya, Bu? Ya, tadi fase terbalik. Fase terbalik, nodanya terlalu di bawah. Kalau KLT fase terbalik, tadi sudah dijelaskan semua ya. Ada yang fase normal, ada yang fase terbalik. Ya, kelihatan mukanya Andri Isrof. Silahkan Mas Andri Isrof. Saya kok belum lihat ya Mas Andri yang mana ini. Ini Bu, duduk di kursi Bu. Ya Mas Andri tadi Bu Dewi sudah menjelaskan ya bisa Ya, Andri. memodifikasi komposisi fase gerak. Misalnya ada kasus dengan sistem terbalik ya KLT, nodanya terlalu di bawah 0,1. 0,1 tuh berarti kalau RF-nya di bawah 0,5 itu kan berarti terlalu ke bawah. Kalau pas di tengah kan 0,5 RF-nya. Nah, ini 0,1 berarti kan di bawah banget tuh. Komposisi fase geraknya yang digunakan adalah N-heksan etil asetat 1:1. Kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan noda itu supaya RF-nya lebih tinggi, misalnya naik ke 0,4. Kira-kira komposisi diubah Bu, ya, komposisinya. yang diubah N-heksan atau etil asetatnya. Kalau sistem terbalik, berarti fase geraknya sifatnya apa? Fase non-polar. Fase terbalik. Kalau fase terbalik tadi fase geraknya polar atau non polar? Fase terbalik yang di atas tadi non polar Bu. Kalau fase terbalik ya, kalau fase terbalik, fase gerak yang digunakan itu polar atau non polar? Polar. Artinya kalau nodanya kurang dari 0,5 atau berada di bawah, berarti non-polar. Nah, jadi yang harus diubah adalah meningkatkan polaritas atau menurunkan polaritas meningkatkan polaritas. Apa? Meningkatkan polaritasnya. Jadi menambah polar gitu kan, menambah polar fase gerak. Caranya? Iya. Etil asetatnya ditambah ya Bu? Ya, bisa dengan menambah komposisi etil asetatnya. Jadi mungkin perbandingannya lebih banyak di etil asetat ya. Misalnya bisa 1:4 gitu misalnya dicobakan. Gitu ya. Nah, sekarang sama dengan sistem yang tadi. Kalau misalnya dirubah, sistem yang dipakai sistem KLT-nya adalah yang sistem normal. Nodanya di bawah tadi 0,1. Ya, berarti non polar ditambah apa? Komposisi heksannya. Ya. Ya, betul. Ya, betul ya. Hebat loh ini Mas Andri Isrof ini. Ya, jadi pemahamannya seperti itu ya. Sudah paham berarti Bu, diwakili Mas Andri Isrof. Iya, bagus itu udah. Betul, bagus. Bagus. Kamu paham jadi bagus. Pemahamannya seperti itu. Jadi harus paham dulu sistemnya apa. Terus kalaupun memodifikasi fase gerak, ya itu tadi harus ada dasarnya. Jadi nggak asal-asal, oh saya ganti Bu fase geraknya ganti ini, saya ganti lagi dengan ini, lama-lama puyeng nggak jadi semua. Itu katanya biasanya seperti itu. Sehingga kalau untuk memodifikasi dari acuan yang sudah dicoba, ya ada dasarnya itu tadi. Ya, jadi tidak hanya trial and error saja.
Gitu. Kalau memang sudah dicoba tidak bisa naik lagi, ya ganti sistem, misalnya ganti fase diamnya gitu ya, atau pakai sistem kromatografi yang lebih polar, ya mungkin pakai KKT gitu ya. Ya, kalau memang senyawanya terlalu polar gitu. Oke. Mungkin itu ya Bu Ririn. Mungkin Bu Lia ini bisa menambahkan. Ada tambahan Bu Lia? Ya Bu. Jadi kalau untuk senyawa, misalnya kita mau identifikasi dengan senyawa yang sudah diketahui apa, itu lebih mudah. Karena banyak acuannya, jadi kita sudah jelas yang targetnya itu kemana. Tapi kalau yang kita mau ambil ini belum juga kita tahu jenisnya, senyawanya apa, nah itu yang agak susah. Jadi kita harus tahu sifatnya. Bagaimana tahu sifatnya? Kita lihat kelarutannya dulu. Jadi yang mau kita ambil ini larut ke mana? Kelarutannya larut ke pelarut apa? Setelah itu bisa juga dilakukan dengan uji spot test. Jadi kita tes dulu, kita teteskan ekstraknya atau sampelnya, kemudian ditetesin beberapa jenis pelarut. Jadi dari pelarut yang bersifat nonpolar sampai pelarut yang bersifat polar. Nanti akan kelihatan, dia akan bisa terpisahkan atau tidak. Berarti kalau tidak terpisahkan, dia tidak akan bisa memisahkan senyawa tersebut. Itu bisa untuk acuan untuk modifikasi nanti saat kita mau KLT. Kemudian kalau ternyata kita coba beberapa kali dengan pelarut bermacam-macam, dengan sistem 1 dimensi tidak bisa, kita bisa lakukan dengan sistem 2 dimensi. Ada yang paham nggak tentang sistem 1 dimensi dan 2 dimensi? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Sudah ada ya di materi ya? Paham nggak itu tentang sistem 1 dimensi dan sistem 2 dimensi? Jadi kalau ingin memisahkan senyawa yang RF-nya hampir sama, itu mau diulang beberapa kali dengan beberapa jenis pelarut, dia tidak bakal bisa terpisahkan. Nah, itu makanya harus dilakukan dengan sistem 2 dimensi. Misalnya senyawa A dan B memiliki RF yang 1,52, yang 1,51 dalam satu ekstrak. Nah, kita mau pakai pelarut jenis apapun, dia tidak bisa terpisahkan karena RF-nya kan hampir sama di sini. Nah, untuk mengatasi tersebut, kita bisa lakukan dengan sistem 2 dimensi. Nah, bagaimana dengan sistem 2 dimensi ini? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ayo yang mau menjelaskan, coba. Siapa ini? Siapa? Mbak Dela Indah nih, mana ini? Ada Mbak Dela? Mbak Dela Indah? Tidak ada? Bu, ada Ya. Bu. Oke, silakan coba dijawab. Sistem 2 dimensi, bagaimana? Kemarin dari animasinya ya, ada ya. Mungkin Bu Ririn bisa dibuka gambarnya yang kemarin tentang sistem 2 dimensi. Ya Bu, lagi nyari sebentar. Ya, sambil Mbak Dila menjelaskan. Izin share ya Mbak Dela, nanti dijelaskan gambar yang Bu Ririn share ini. Mbak Dela, bisa dijelaskan, ini sudah diberikan gambaran
KLT 2 dimensinya. Atau ada yang lain yang mau mencoba menjelaskan apa yang ada di gambar? Mbak Komteng aja, Anissa Berlianti. Saya coba menjelaskan ya, Bu. Silakan. Kan kalau sistem 2 dimensi itu berarti kan dilakukan elusi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu yang tegak, terus yang kedua tuh yang miring gitu, Bu. Itu pengetahuan saya, Bu. Kalau ada 2 gambar itu, ya, yang mana dulu? Yang atas dulu apa yang bawah dulu? Yang bawah dulu, Bu. Dilihat lagi. Coba dilihat lagi, Anissa. Yang atas ada yang atas tulisannya dulu, Bu. first shot. First Yang bawah. Yang atas dulu, maaf. Pilihannya cuma 2, Mbak, atas atau bawah. Yang pertama Ya. yang di atas ya. Terus yang di atas notolnya dari sebelah mana dulu? Warna hijau, Bu. Ya, jadi penotolannya ada di bawah warna hijau ini ya. Ini kan notol arah elusinya ke samping kalau digambar. Sebetulnya itu ini tegak ya. Kalau dilakukan KLT tegak seperti ini. Di sini ada hijau, biru, kemudian pink atau ungu. Terus untuk masuk ke tahap yang kedua, lempengnya diapakan? Diputar 90 derajat. Diputar 90 derajat. Kemudian setelah diputar 90 derajat, dilakukan elusi. Dielusi lagi yang kedua dengan fase gerak yang sama apa berbeda? Sama, Bu. Sama. Ya, nanti ditambahi penjelasan. Terus kalau dielusi naik ya, terpisah menjadi nih ungu, terpisah menjadi ada orange dan ungu, kemudian yang biru ada 3 biru ini, yang hijau ada hijau tua dan ada warna abu. Ya. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan yang lain kalau mau ada yang menambahkan. Mbak Amalia Rizky. Belum ada, Bu. Coba diulangi lagi apa tadi yang disampaikan Mbak Anissa. Yang pertama, perlakuan awal itu dilakukan penotolan dari warna hijau, nanti dia ke samping. Lalu yang perlakuan keduanya itu lempengnya diputar 90 derajat menggunakan elwen berbeda sehingga nantinya hijau, biru, sama pink itu dia terpisah sesuai elwen. Gitu, Bu. Ya, jadi yang di atas ini, gambar yang pertama itu sebetulnya ini sudah ditidurkan, sudah diputar 90 derajat ya. Sebelumnya ini ya tegak ya. Belum diputar tegak, jadi ada nodanya ke atas, hijau, biru, ungu. Bayangkan seperti itu. Kemudian diputar 90 derajat, jadinya seperti ini, yang di atas ini sudah diputar untuk dielusi yang kedua. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat lagi videonya Bu Lia, ya, penjelasannya di sana seperti apa, sudah dijelaskan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masuk, ada yang tanya kolom. Pertanyaannya hampir sama. Jadi orang pertama menanyakan pada kolom kromatografi, lapisan gel ditopang dengan glass wool atau jalani lam dan diusahakan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam lapisan dengan cara permukaan zat cair di atas lapisan.
bagaimana jika gelembung udara masih terperangkap di dalam lapisan, Bu? Apa akibatnya? Kemudian di bawah ada juga yang sama, mirip. Nah, pada kromatografi kolom, mengapa harus berhati-hati jangan sampai terdapat gelembung udara di dalam kolom, Bu? Gitu. Ya pasti ini sudah pernah dijelaskan Bu Lia, nggak dilihat lagi ini mesti videonya. Pada Ya, menit jadi kesekian sinyalnya hilang mungkin ini. Monggo Bu. ya, jadi untuk kromatografi kolom ini untuk teknik analisisnya ya. Teknik analisisnya itu yang pertama kita harus siapkan dulu kolom. Jadi kan ada 2 jenis teknik ini. Ada cara kering dan cara dibuat bubur. Kalau cara kering berarti fase diamnya dimasukkan dalam keadaan kering, baru dimasukkan fase gerak. Tapi kalau cara dibuat bubur, fase diam dan fase gerak dicampur terlebih dahulu. Jadi dihomogenkan dulu. Jadi yang biasa sering dilakukan adalah cara kedua karena meminimalkan supaya tidak terjadi gelembung udara. Jadi sebelum itu fase diam juga harus diaktifkan dulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ada yang bisa enggak? Ada yang tahu enggak? Pengaktifan fase diam. Kemarin di kelas sebelumnya ada yang tanya, ternyata ada yang tidak tahu untuk mengaktifkan fase diam. Coba ada yang bisa menjawab enggak? Izin menjawab, Bu. Ya. Di oven selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Ya, jadi dengan dipanaskan ya, intinya dipanaskan dengan menggunakan oven. Jadi sebelum digunakan kita panaskan dulu fase diamnya. Setelah dipanaskan, didiamkan dulu, jangan langsung dipakai. Nanti kalau terlalu panas pelarutnya menguap semua. Jadi didiamkan dulu, dimasukkan desikator, baru kalau caranya dengan dibuat bubur, dicampur dulu dengan fase gerak. Dihomogenkan, diaduk-aduk. Dan ini fungsinya diaduk-aduk ini untuk menghilangkan gelembung udara. Setelah itu kolomnya dipasang ya dengan menggunakan statif. Setelah dipasang, bagian bawah itu harus dikasih penyangga supaya kolomnya nanti tidak keluar. Sudah pernah melihat kolom belum semuanya di sini? Belum pernah pakai ya? Belum. Jadi kalau mau membayangkan seperti buret. Kalau buret tahu ya? Tahu, Bu. Ya, hampir sama dengan buret, tapi biasanya diameternya lebih besar. Jadi ukurannya macam-macam, ada yang ukurannya sama seperti buret juga ada yang diameternya lebih besar ada. Jadi ukurannya macam-macam. Kemudian setelah itu, kalau di PPT kemarin menggunakannya glass wool. Tapi kalau tidak ada, biasanya kita bisa pakai kapas. Jadi kapas yang sudah dibasahi dengan fase gerak. Jadi kapasnya ini dibuat semampat mungkin supaya tidak ada gelembung udara di situ. Kenapa tidak boleh ada gelembung udara? Karena kalau ada gelembung udara akan memecahkan kolom. Jadi kolom yang sudah mampat bisa pecah kalau ada gelembung udara di situ. Nah, kalau pecah kolomnya, bukan kolom-kolom kacanya yang pecah ya, tapi fase diamnya di situ yang dimaksud. Misalnya silikanya sudah terbentuk mapat, tapi kalau ada gelembung udara, dia akan seperti pecah, seperti kayak apa ya, retak-retak gitu. Jadi retak-retak, kalau ada satu nanti akan semakin panjang itu retaknya. Nah, kalau retak, proses akan mempengaruhi proses pemisahan saat kita melakukan elusi nanti. Jadi di bawahnya nanti bisa dikasih glass wool. Setelah glass wool biasanya bisa juga dikasih dengan pasir laut atau sisen. Tapi kalau nggak ada bisa langsung masuk bubur kolomnya tadi. Terus cara memasukkannya melewati dinding-dinding kolom. Jadi tidak bisa langsung dimasukkan, langsung disemprotkan, tidak bisa. Karena nanti pasti hasilnya tidak bagus. Jadi kita buat serata mungkin kolom ini. Jadi harus hati-hati emang untuk memasukkannya. Harus penuh dengan kesabaran. Jadi harus pelan-pelan. Kalau sudah masuk semua, nanti di atasnya akan ada fase gerak di situ.
fase geraknya kalau masih banyak saat kita ingin memasukkan sampel harus dikurangi terlebih dahulu, paling tidak setengah senti di atasnya, karena kalau terlalu banyak fase gerak di sini dia akan terjadi pengenceran saat memasukkan sampel ke kolom. Jadi intinya seperti itu. Bu Lia izin share foto ya, bisa diambil lihat. Enggak Bu, dilanjut Bu. Nanti sambil tak kasih tanda-tanda. Jadi yang itu ada kerannya ya di situ ya. Nah ini kerannya, kemudian nanti ada fase diamnya bisa menggunakan silika, bisa menggunakan alumina, tergantung mau menggunakan sistem fase apa juga di sini. Jadi sebelum kolom ini biasanya kita harus melakukan identifikasi dulu bagaimana proses pemisahannya dengan menggunakan KLT. Jadi kalau langsung kolom kita nggak tahu pemisahannya tidak bisa. Kecuali kalau mau menggunakan, jadi ada dua sistem juga di dalam kromatografi kolom ini. Ada sistem isokratik dan ada sistem gradien. Kebetulan ada pertanyaan yang menanyakan tentang baiknya memilih kolom apa KLT gitu Bu. Jadi untuk kromatografi pertanyaannya hampir sama seperti kemarin ya. Inginnya pengen satu tapi bisa mendapatkan hasil semuanya gitu ya. Nggak bisa ya, jadi semua ini akan ada langkah-langkahnya. Bagaimana mau proses isolasi atau proses identifikasi itu ada step by step-nya. Tidak bisa hanya menggunakan satu macam jenis kromatografi akan mendapatkan hasil berbagai macam. Yang diinginkan kan seperti itu. Jadi kalau kita ingin melakukan kromatografi kolom ya harus dilakukan dulu KLT. Jadi pemisahannya dengan fase gerak yang cocok itu bagaimana? Tadi kan sudah ditanyakan untuk untuk mencari L1 KLT. Nah ini juga akan ada hubungannya dengan L1 kolom di sini. Jadi kalau dalam KLT sudah terpisah bagus, pasti nanti di kolom juga hasilnya akan sama. Kalau kita menggunakan fase diam yang sama juga. Misalnya dengan KLT menggunakan silika, nanti fase diam di kolom juga menggunakan silika, maka proses pemisahannya hampir sama. Misalnya tadi di kolom yang di KLT ada 3 senyawa, misalnya tadi hijau, orange, ungu. Nah ini sudah pemisahannya sudah bagus. Nah, baru pelarut dari KLT itu yang kita gunakan untuk pelarut kolom. Nah itu, jadi yang di bawah itu yang warnanya hijau, ini di KLT keluarnya di atas atau di bawah. Kalau menggunakan sistem yang sama, misalnya sistem fase normal, misalnya seperti itu. Ayo, misalnya sistemnya normal di KLT, ya sambil melihat hasil kolom ini ya. Kalau KLT ada sampel di KLT yang hijau ini, yang beri tanda hijau, hijau. Nah itu ada di atas atau di bawah nodanya. Siapa yang mau jawab? Diingat lagi tadi sistemnya, ini sistem apa tadi Bu? Normal Bu. Normal sistem semua Bu. Ya, coba ya. Adinda Rahpuri. Mbak Dinda Hau. Mbak Dinda ini ya, Bu. Kalau di kolom kan hijaunya ini ada di bawah tuh, keluarnya dulu. Nah, kalau kira-kira di KLT bisa bayangkan nggak nodanya ada di atas atau di bawah? Di atas Bu. Ya di atas, betul. Kenapa? Kalau di kelas bisa dibisiki temennya ya. Kalau di rumah, ayo. Kira-kira kalau
di bawah ya, turun dulu, atau kalau di KLT berarti naik dulu. Itu kenapa tadi? Sifatnya bagaimana? Sama dengan fase diamnya atau sama dengan fase geraknya? Sama dengan fase gerak, Bu. Ya, sama dengan fase gerak. Jadi kalau normal, polar atau non-polar? Sistemnya normal, polar atau non-polar? Non-polar, Bu. Non-polar. Jadi yang hijau non-polar ya. Kalau yang ungu lebih ke polar. Nah ini kalau untuk senyawanya berwarna, kita bisa tampung per pitanya saat mau menampung. Jadi kan kelihatan itu pitanya hijau, ditampung dulu hijau. Kemudian setelah hijau habis, baru orange-nya turun. Nah itu orange-nya ditampung dulu. Tapi kalau pitanya berwarna, kelihatan oleh mata, tampak mata. Tapi kalau senyawanya tidak berwarna, pasti nanti juga pitanya tidak kelihatan oleh mata. Jadi untuk penampungannya kita bisa tampung per mili. Jadi ditampung fraksi-fraksinya per mili. Bisa per 1 mili atau 5 mili, itu tergantung kita sendiri. Setelah ditampung per mili, nah ini hasilnya mau diapakan? Nah, makanya tidak bisa menggunakan satu macam kromatografi. Nah, hasilnya kita harus cek dulu tiap fraksinya ini yang sama itu dicek dengan menggunakan KLT ya. Jadi misalnya didapat fraksi 1 sampai 10 fraksi. Tiap fraksinya misalnya 5 mili. Nah, itu dicek lagi dengan menggunakan KLT bisa. Dengan menggunakan paling enak menggunakan KLT. Jadi di KLT lagi fraksi 1, misalnya fraksi 5, fraksi 10 dicek. Dilihat RF-nya. RF-nya sama atau tidak. Ternyata yang sama hanya fraksi 1 sampai fraksi 5. Berarti yang dicampur fraksi 1 sampai fraksi 5. Kemudian kalau ternyata yang fraksi 10 berbeda, kita cek lagi. Yang sama lagi dengan fraksi berapa. Jadi prosesnya seperti itu kalau untuk senyawa yang tidak tampak oleh mata. Jadi kita kembali lagi ke KLT atau KKT bisa juga tergantung kemarin apa sebelumnya analisisnya menggunakan KLT atau KKT saat mencari pelarut fase geraknya tadi. Mungkin begitu Bu Ririn. Ya Bu Lia, kemudian ada pertanyaan yang sama ini Bu dari yang kemarin untuk sampel yang digunakan untuk kromatografi gas. Kok perlu diderivatisasi, kenapa begitu Bu? Ya kita awalnya harus tahu dulu kromatografi gas ini khusus untuk senyawa yang bagaimana. Di awal tentang kromatografi gas sudah dijelaskan. Untuk senyawa yang bagaimanakah kromatografi gas itu? Untuk senyawa yang mudah menguap, Bu. Ya, intinya untuk senyawa yang bersifat volatil ya, mudah menguap. Misalnya apa misalnya? Senyawa yang mudah menguap misalnya apa? Metanol, etanol. Etanol. Senyawa itu metanol dan etanol. Minyak asiri, Bu. Minyak asiri. Ya, minyak asiri. Ya. Etanol sebenarnya juga bisa diidentifikasi dengan kromatografi gas. Jadi kalau kita ingin proses apa itu untuk menghasilkan etanol itu biasanya identifikasinya juga pakai kromatografi gas. Tapi kalau untuk senyawa ada minyak asiri ya, minyak asiri dan lain-lain itu. Jadi intinya yang pertama kromatografi gas itu digunakan untuk senyawa yang mudah menguap. Tapi bagaimana kalau senyawa yang tidak mudah menguap ini ingin diidentifikasi dengan kromatografi gas? Makanya perlu dilakukan derivatisasi tadi. Jadi derivatisasi ini membuat keturunannya. Jadi nanti yang diiden bukan senyawa aslinya, tapi senyawa turunannya yang bersifat mudah menguap. Jadi senyawa turunannya yang bersifat volatil di sini yang akan nanti diiden oleh kromatografi gas. Jadi senyawa aslinya tidak bisa karena sifatnya tidak mudah menguap. Makanya kalau
kita harus tahu waktu analisis mau menganalisis senyawanya sifatnya bagaimana dulu. Kalau ternyata senyawanya tidak mudah menguap, ya lebih cocoknya pakai HPLC atau LC-MS misalnya itu. Tapi kalau emang ingin dilakukan dengan analisis kromatografi gas, maka harus diderivatisasi dulu. Jadi dibuat menjadi turunannya. Turunannya paham enggak? Jadi misalnya tadi apa? Suatu senyawa A direaksikan dengan apa kemarin reagennya SI berapa itu? Silitasi ya. Dan nanti akan menghasilkan senyawa yang turunan dari senyawa tadi yang awal tadi menjadi senyawa yang mudah menguap. Dan nanti yang terident oleh kromatografi gas adalah hasil turunannya. Jadi strukturnya sudah berbeda dengan struktur awalnya, intinya seperti itu. Dia memiliki sifat yang bersifat volatil. Jadi untuk analisisnya lebih panjang lagi. Dan senyawa ini turunannya ini dihasilkan dari senyawa apa saja. Nah, nanti kita harus ident juga itu. Jadi seperti itu untuk derivatisasi. Ada lagi yang ditanyakan ya? Ya, ini ada rangkuman pertanyaan kayaknya dari kuis ini Bu, tentang pita Bu. Puncak atau ada yang bilang pita dan bilang puncak. Tentang pita yang puncak yang tumpang tindih, melebar, kemudian ada yang terlalu melebar, membesar gitu juga Bu mereka nulisnya Bu. Kok yang mempengaruhi apa, bagaimana bila hal itu biar tidak terjadi gitu Bu. Ada Bu di soal kuisnya Bu. Ya. Jadi kalau yang mempengaruhi bisa dicek ya di materinya sudah ada itu banyak ya, ada difusi eddy, apa lagi itu macam-macam itu. Kenapa terjadi pitanya melebar? Kenapa terjadi pitanya menyempit ya? Ada juga itu. Kemudian ada yang tumpang tindih, ada 4 macam itu kayaknya, ada difusi eddy atau olakan, terus apa lagi itu macam-macam. Nanti bisa dicek lagi. Terus apa yang menyebabkan? Ada beberapa banyak faktor ya. Jadi mungkin pertama sistem yang digunakan kurang tepat. Jadi karena sistemnya kurang tepat, mungkin dari fase geraknya atau fase dionnya tidak bisa memisahkan senyawa tersebut, maka terjadi tumpang tindih. Kemudian dari alatnya juga bisa. Mungkin alatnya masih ada error atau bagaimana, sehingga kalau kita mau melakukan analisis perlu dilakukan uji kesesuaian sistem yang kemarin sudah dijelaskan. Jadi ingin mengetahui kondisi alat ini masih baik atau tidak, itu bisa dilakukan dengan uji kesesuaian sistem. Caranya gimana uji kesesuaian sistem dari materi kemarin? Ada yang tahu enggak? Uji kesesuaian sistem dari pada kromatografi gas dan HPLC ada ya. Di akhir materi itu dijelaskan tentang uji kesesuaian sistem. Coba siapa ini? Galuh Ayu menjelaskan tentang uji kesesuaian sistem. Galuh mana Galuh? Tidak ada. Galuh, ayo dipanggil. Galuh Ayu atau Galuh Kencana Bu, ada 2. Galuh Ayu itu tulisannya. Galuh Ayu, silahkan Galuh Ayu 1041811. Wah, dan NIM bareng. Galuh Ayu, sedang ke kamar mandi apa gimana ini? Tiduran ya?
Ganti aja Bulia. Adelia Inka mana? Adelia Inka. Iya, Bu. Ya, coba bisa dijelaskan enggak? Yang dipanggil Adelia NK, Adelianya Bulia ketawa loh di belakang. Mbak Adelia Ini NK, coba tahunya bagaimana? Kesesuaian sistem. Kayaknya lupa, Bu. Suruh lihat video lagi aja berarti. Ya, lupa semua ya? Iya. Jadi kan intinya kita menginjekkan sampel yang sama sebanyak 6-7 kali. Masih ingat nggak itu? Nah, kita lihat hasilnya sama atau tidak dari nilai waktu retensinya, pola puncak-puncaknya. Nah, kalau sama berarti sistem dari alat tersebut masih bagus. Tapi kalau terjadi ternyata antara hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berbeda-beda, berarti sistem alatnya sudah perlu diperbaiki. Itu namanya uji kesesuaian sistem. Ya, itu bisa digunakan lagi ya. untuk kromatografi gas dan KCKT. Mumpung masih membahas PIK, ini ada pertanyaan, coba yang bertanya ini dijelaskan lebih lanjut. Bu, bagaimana cara membaca PIK, Bu? Nah, ini PIK apa ini yang dimaksud ini? Yang bertanya itu siapa? Silahkan klarifikasi pertanyaannya. Saya Bu yang nanya Bu tadi kayaknya. Iya, saya yang tanya. Yang di kuis itu loh Bu. Oh, ini soal kuis lagi Bulia. Soalnya bagaimana membaca? Kayaknya ini mau nulis lupa tapi. Kuisnya ditanyakan semua biar UTS-nya lancar kok. Jadi PIK di sini kan misalnya hasil dari kita bisa lihat dulu kalau KLT, KKT tadi hasilnya berupa apa? KLT, KKT hasilnya berupa apa? Noda ya Bu. Noda. Dilihat dari yang dihitung apanya? RF. Kualitatif apa? RF-nya. Kalau untuk KCKT maupun gas nanti yang dilihat PIK-nya. Ya PIK ini hampir sama dengan noda sebenarnya. Jadi misalnya di KLT terdapat 3 noda, nanti di KCKT ya kemungkinan keluarnya 3 PIK. Jadi seperti itu. Tapi kalau di KLT dilihat RF-nya, kalau KCKT dilihat waktu retensinya. Jadi menit keberapa dia keluar. Seperti kemarin soalnya kan ada tuh itu membandingkan antara hasil KLT dan hasil KCKT. Yang satu fase diamnya yang satu sistemnya fase normal, yang satu sistemnya fase terbalik. Masih ingat enggak? Sudah lupa juga. Kalau beda fase gimana? Nanti keluar misalnya, loh itu loh. Pada KLT menggunakan fase normal. Ada 3 noda. Noda 1 yang atas, noda 2 tengah, noda 3 bawah. Kemudian KCKT ada keluar hasil pada menit ke-5, ke-10 dan ke-15. Misalnya ada A, B, C puncaknya ya. Pada menit ke-5 A. Ya, pada menit ke-5 di KCKT ini sama dengan hasil noda KLT yang mana? 1, 2, atau 3. Sistemnya berbeda. KLT-nya fase normal, KCKT-nya fase terbalik. Apa? Yang A sama dengan mana? 1, 2, atau 3?
Yang A sifatnya gimana? Polar atau non-polar? Dengan waktu retensi 5 menit. Berarti keluar terlebih dahulu atau keluar belakangan waktu retensi 5 menit ini. Jadi ada waktu retensinya 5 menit, ada 10 menit, ada 15 menit. Keluar lebih dulu, Bu. Keluar lebih dahulu. Berarti sifatnya polar atau non-polar? Kalau pakai fase terbalik. Polar, Bu. Polar ya. Keluar terlebih dahulu polar karena fase geraknya bersifat Polar. Polar. Kalau yang KLT fasenya normal, berarti yang atas nomor 1 sifatnya polar atau non-polar? Polar. Non-polar. Berarti Ya. yang A sama dengan 1, 2, atau 3? Yang A sama dengan nomor 3, Bu. Ya, yang A sama dengan nomor 3. Kan beda sistem di sini. Jadi yang karena di KLT kan yang polar kan keluar terakhir nomor 3 itu tadi. Bisa dipahami toh? Nah, jadi untuk membaca peak itu yang dilihat kalau untuk analisis kualitatif ya waktu retensinya. Kalau KLT kan yang dilihat dari menghitung nilai RF-nya tadi. Tapi kalau untuk analisa kuantitatif yang dilihat pasti luas areanya. Sudah paham belum? Yang bertanya dilihat apa ini maksudnya peaknya yang dilihat waktu retensinya. Yang dilihat peaknya. Apanya udah jelas ya, Din? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ini yang terakhir ya, Bu Lia, karena ada beberapa yang tanya. Mungkin bisa diulang lagi tentang gradien dan isokratik. Bedanya apa? Itu lagi. Kira, kalau mungkin sudah ada di video, tapi minta dijelaskan langsung ini sama Bu Lia. Ya. Jadi ada dua sistem elusi tadi ya. Jadi kalau kita misalnya tadi seperti kolom tadi ya, kolom tadi misalnya kita cari elusi, tapi kok hasilnya tidak terpisahkan dengan bagus terus. Misalnya masih ada noda yang tumpang tindih. Nah itu kita bisa gunakan sistem gradien. Jadi kalau kita menggunakan sistem isokratik itu misalnya menggunakan pelarut BAA. Kita coba pakai BAA ternyata sudah terpisah bagus. Nah, kita bisa lakukan di kolom dengan satu pelarut BAA tersebut. Tapi ternyata kita ulang berkali-kali dengan KLT, saya sudah menggunakan BAA, menggunakan komposisi pelarut lain, misalnya metanol dengan kloroform, tidak terpisahkan juga. Nah, kita bisa lakukan proses kolom itu dengan sistem gradien. Maksudnya misalnya sistem gradien itu dari pelarut yang non-polar dulu kita elusikan. Saya dari heksan, kita gunakan dulu heksan 100%. Heksan dielusikan ke dalam kolom sampai semua senyawanya keluar. Kalau sudah keluar semua, kita tingkatkan kelarutannya. Misalnya heksan ditambahi kloroform. Heksan kloroform misalnya 9:1. Kita gunakan lagi heksan kloroform 9:1. Sampai semua senyawa dengan heksan kloroform itu keluar. Kemudian diganti lagi, itu namanya sistem gradien. Tapi kalau isokratik hanya satu jenis atau komposisi pelarut. Jadi misalnya tadi pakai BAA, ya dari awal sampai selesai elusi menggunakan BAA. Kuliah saya tambahkan gambar. Ya. Nah ini misalnya pakai sistem gradien. Yang pertama menggunakan heksan 100%. Dan 100% kita elusikan. Dilihat pitanya sampai keluar semua menggunakan heksan ini. Berarti kita cari senyawa-senyawa yang bersifat non-polar dulu. Setelah senyawa yang non-polar, sangat non-polar sekali ya kalau heksan 100%. Kemudian kita tingkatkan kepolarannya dengan menambah etil asetat. Misalnya 95:5. Jadi heksannya masih lebih banyak karena
hanya menambah sedikit kepolarannya supaya senyawa yang punya tingkat kepolarannya lebih tinggi bisa keluar lagi. Kemudian ditingkatkan lagi kepolarannya dengan heksan etil asetat 7:3. Nah, itu sampai nanti yang terakhir adalah metanol. Jadi kita ambil yang terakhir itu senyawa yang sangat-sangat polar sekali atau yang paling akhir. Itu untuk gradien. Tapi kalau isokratik ya hanya satu jenis pelarut yang digunakan. Ya, sudah paham ya. Yang bertanya ini ada beberapa soalnya yang bertanya tentang gradien dan isokratik. Ini apa bedanya apa? Kemudian ini yang mengisi presensi 54, hanya 54 mahasiswa. Berarti ada satu yang tidak hadir ya? Ini di Zoom total dengan kita bertiga 56, Bu Ririn. Yang mengisi ada 54, Bu Dewi. Berarti ada satu yang sudah pergi dari Zoom. Iya, sepertinya. Ya. Waktunya tinggal 2 menit. Mungkin closing aja dari Bu Lia untuk UTS diulangi lagi yang di awal tadi. Ayo siap-siap mencatat apa aja tadi yang di infokan oleh Bu Lia ya di UTS nanti. Ya, jadi pertama ada kromatografi kolom. Kromatografi kolom itu paling tidak ada berapa soal ini? 3-4 soal. Jadi jenis-jenisnya kan ada macam-macam ya tadi kemarin ya. Ada kromatografi kolom absorpsi, ada kromatografi kolom pembagian, itu nanti dibaca lagi yang pembagian yang bagaimana, yang kromatografi ion bagaimana, itu ada yang keluar. Kemudian untuk KKT, kromatografi kertas, macam-macam jenis kertasnya bagaimana. Kemudian apalagi ini untuk pelarutnya, jadi ada pelarut yang digunakan bagaimana. Kemudian untuk analisisnya, sistem analisisnya kromatografi kertas itu ada apa saja, itu ada macam-macam, bisa dibaca lagi. Kemudian untuk perhitungannya bagaimana dari hasil kromatografi kertas, ada 4-5 soal. Kemudian untuk KLT itu ada tentang hasilnya, analisisnya bagaimana. Setelah kita KLT, untuk menganalisisnya bagaimana. Kemudian atas ini dipengaruhi beberapa faktor, apa saja itu bisa dipelajari. Kemudian persamaan perbedaan KLT dengan sistem kromatografi lain bagaimana. Jadi ada 5 soal ya. Dan ada juga tentang KLT densitometri. Kemarin juga sudah dibahas ya. Kemudian untuk kromatografi gas, suhu-suhu yang digunakan pada kromatografi gas, misalnya pada kolom bagaimana, pada tempat injeksi bagaimana, kemudian sistemnya bagaimana, pada untuk penggunaan suhu ini itu juga ada 5 soal. Kemudian yang terakhir tadi tentang KCKT. KCKT ada sistem elusinya juga bagaimana, kemudian proses elusi untuk cuplikan ke KCKT itu bagaimana. Terus tadi yang kita bahas juga ada sebagian yang keluar. Jadi totalnya ada 30 soal. Nanti waktunya 30 menit. 1 soal, 1 menit. Begitu Bu Ririn. Ya, terima kasih Bu Lia. Alhamdulillah nih. Semua mahasiswa mengucap alhamdulillah ya. Sampai dibukakan soalnya loh sama Bu Lia ini. Ada berapa soal ya. Perhatikan waktunya dengan baik karena hanya 30 menit, 30 soal ya. Dan setiap
mahasiswa ini soalnya akan diacak pastinya. Nggak soalnya aja, pilihan gandanya juga diacak. Ya, jadi percaya pada diri sendiri, belajar sendiri, mengerjakan sendiri saja. Ya, tidak usah bekerja sama dengan yang lain, malah nggak selesai nanti. Mungkin Bu Dewi menambahi untuk closing, Bu. Sepertinya cukup ya, nanti untuk materi setelah UTS akan saya berikan bersama dengan Bu Ririn ya Bu Ririn. Ya, ketemu Jadi lagi dengan kita ya Bu. Jadi materi sebelum UTS Bu Lia sudah selesai. Jadi setelah ini nanti kuliah dengan saya mulai minggu depan dan Bu Ririn. Tapi terakhir kita masih bisa bertemu di Zoom ya untuk pertemuan sebelum UAS. Itu ya anak-anak ya. 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 Terima kasih Bu Dewi. Nah, karena waktunya sudah habis lebih ini 3 menit. Nah, kita akhiri saja diskusi hari ini. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa semua. Walaupun nanti tidak keluar di UTS, tapi mahasiswa setidaknya sudah tahu dan nanti bisa jadi bekal di semester selanjutnya, bahkan nanti saat skripsi begitu ya. Diingat-ingat kembali tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, Bu Lia. Kita akhiri saja. Silakan salah satu memimpin doa. Mbak Alik Fuadah memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, yang terakhir sesi foto ya. Mohon bersabar. Layar pertama dulu. Senyum semua. Dela Indah, Eka Umi tidak terlihat, Fahri Nur juga tidak terlihat. Ya, jempol. Paradina, Zulfa, ini mana ini? Nah, itu Dela kelihatan loh, tadi dipanggil nggak ada loh ya. Sengaja. Andri, Rika, Fahri. Ya. Layar pertama dulu ya, 1, 2. Masuk YouTube loh nanti lo tak masukkan. 1, 2. Ya, sebentar. Paste dulu. Paste. Oh, pakai senyum-senyum segala. Yuk, yang cantik, yang ganteng. Sebentar. Jangan cemberut ya. Layar kedua. Ya. Itu apa? absen tanda tangannya nanti aja ya? Di akhir. Oke. Layar kedua. Bu Cucuk layar kedua ini. Ayo toh Bu. Jempol. 1, 2. Print screen. Ya, sebentar. Tunggu. Layar ketiga. Ada yang enggak kelihatan layar ketiga ini. Oh, Andi Isrof tadi yang duduk di sofa tidak terlihat. Debbie Rika Dwi juga tidak terlihat ya. 1, 2. Mas Faza kok nggak senyum nih ya? 1, 2. Bentar, ini ada yang baru kebuka nih. Bramantio, kamu di mana toh Bramantio ini? Dolan nih mesti. Bramantio di gubernuran Bu. Oh ngapain? Demo Bu. Demo ya Allah. Nggak pakai masker demo, kok? Bu, demo. Pakai masker? 1, 2, 3. Ya. Ada demo apa sih? Oh, udah hilang lagi. Law, Bu. Apa? Omnibus Law. Oh iya. Ya sudah gitu saja ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan setelah UTS ya. Semoga UTS-nya sukses selalu, nilainya baik-baik semua. Amin. Tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat ya. Nggak usah banyak main dulu. Ya Bu. Iya Bu. Ya.